selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business.id. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A di hari Kamis 16 Mei 2024. Nah, spesial ya di malam hari ini teman-teman semuanya. Business Q&A kita pindah tayang biasanya. Kalau Business Q&A di hari Rabu bersama Pak Budi, kebetulan Pak Budi kemarin di hari Rabu ada bentrok waktu, jadi nggak bisa Business Q&A dan kita pindahkan nih ke hari ini. Jadi hari ini spesial ya teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di Business Q&A 16 Mei 2024 bersama Pak Budi Isman. Teman-teman yang sudah bergabung boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan dan absen nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Tapi sebelum kita tanya jawab nih teman-teman semuanya, di sini pasti ada business planners yang baru follow business.id nih dan belum tahu program-program apa saja yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas pribadi kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya udah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Karena teman-teman selain teman-teman bisa akses kelas-kelas online-nya nih, selain kelas online 12 tadi, teman-teman juga bisa akses video pembelajaran gratis dari sesi Business Forum yang teman-teman bisa akses seumur hidup kapan aja dan di mana aja lewat aplikasi business.id. Selain itu, teman-teman juga bisa ikut kegiatan pembelajaran gratisnya business.id nih, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang biasanya diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin bersama Pak Bas dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman di jam 19.45 sampai jam 20.45 malam. Atau teman-teman juga bisa ikut sesi Business Q&A spesial yang teman-teman bisa cek jadwalnya juga di Instagramnya business.id ya. Atau business planners juga bisa ikut kegiatan Business Forum nih via Zoom di setiap hari Sabtunya. Teman-teman bisa cek jadwalnya juga di Instagram business.id. Dan supaya nggak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftarkan diri juga dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum. Karena di sesi Business Forum ini, selain expert-expert yang teman-teman udah sering lihat ya, Pak Bas, Pak Budi, teman-teman juga bisa belajar bareng Pak Paras, Pak Rex Marindo, Pak Yuzak M. Yahya, dan masih banyak lainnya expert-expert dari business.id. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk ikut sesi Business Forumnya dengan daftarkan dirinya di link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya. Nah, selain ada kelas online, pembelajaran gratis secara online, teman-teman, kita juga punya kelas offline nih, yaitu yang terdekat kita punya program yang buat business owner nih, CEO, leaders atau HR manager dan butuh pelatihan nih, atau program untuk menyiapkan tim yang tepat, memotivasi tim yang sudah ada, atau lagi mengembangkan organisasi atau SDM bisnisnya. Nah, Anda bisa bergabung di HR Management for Entrepreneurs yang merupakan program workshop selama 2 hari dengan metode intervensi training, coaching, dan mentoring dengan fokus pembelajaran pada kultur bisnis, organization struktur, leadership, system and producer, juga knowledge and skills dengan output membuat HR Management Plan. Nah, untuk diajar langsung nanti oleh independent HR consultant, certified coach dari ICF Credential, lalu merupakan associate coach, konsultan sekaligus HR director dari di multinational company yaitu Bu Evita Hadis, dan nantinya juga ditemani sama Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company dalam membangun bisnis. Ya, catat tanggalnya, HR Management Workshop for Entrepreneurs akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Juni 2024 di Hotel Arya Duta Jakarta. Nah, teman-teman yang mau daftar bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id ataupun langsung ke feed Instagramnya business.id untuk info lebih detail ya. Selain ada HR Management Workshop, teman-teman, kita juga punya kelas CEO Development Program di tanggal 20 sampai 21 Mei 2024 ini yang bisa bantu Anda untuk meningkatkan keahlian CEO-nya business planner semuanya. Kita masih punya 5 seat terakhir, jadi teman-teman yang mau daftar, nggak mau ketinggalan untuk ikut CEO Development Program, bisa langsung daftarkan dirinya pada link di bio Instagramnya business.id atau langsung ke feed Instagramnya business.id ya. Nah, selain tadi ada 2 nih ya, ada CEO Development Program, ada HR Management, kita juga punya special camp loh di bulan Juni ini, teman-teman semua. Di bulan Juni ini kita punya special camp, yaitu Triple Value Camp. Nah, teman-teman semuanya pasti mau ya meningkatkan value bisnisnya, mau meningkatkan kesempatan bisnisnya untuk memperluas lagi kerjasamanya. Nah, teman-teman yang mau lebih detail lagi mempelajari hal-hal tersebut, bisa gabung ya
di Triple Value Camp Business nih. Jadi teman-teman nanti akan belajar lebih lanjut lagi bersama expert-expertnya bisnis.id. Teman-teman yang mau cek detail atau info dari Triple Value Camp, teman-teman bisa langsung cek di link pada bio Instagramnya bisnis.id atau kunjungi link di event.business.id. Oke, kita sudah 746 nih ya. Kita coba undang Pak Budinya untuk bergabung. Pak Budi boleh di request juga untuk bergabung di room malam hari ini ya. Oke, sudah banyak yang bergabung. Teman-teman yang sudah bergabung, boleh ya drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih. Dan absen teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, sebentar. Kita terima dulu ya Pak Budinya untuk bergabung. Sebentar teman-teman. Aldi Musa nih. Lalu ada Pak Oki Pangestu. Oke. Ada Bu Ira juga di bawah dan masih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Nah, teman-teman yang bergabung udah boleh ya drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar. Kita saling kenalan, ada salam absen juga dari teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Selamat malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Gimana kabarnya Pak Budi? Akhirnya bisa juga ya. Aman ya Pak kali ini, alhamdulillah. Ya, mohon maaf teman-teman ya, kemarin nggak bisa karena masih di pesawat. Jadi kita ganti hari ini gitu. Yes, nggak apa-apa Pak. Asal Pak Budinya semangat untuk ketemu business planners, pasti business planners nungguin Pak di sesi business Q&A ataupun di sesi lainnya nih. Oke teman-teman semuanya, karena Pak Budi udah semangat banget ya bergabung di business Q&A malam hari ini, kita punya topik spesial juga nih, yaitu pentingkah SDM dalam pengembangan bisnis. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita dengar insight dari Pak Budi, gimana sih pentingnya SDM ini dalam pengembangan bisnis, teman-teman boleh banget ya jawab dulu nih pertanyaannya. Penting nggak sih menurut teman-teman semuanya SDM dalam pengembangan bisnis? Jadi sambil kita tungguin teman-teman ya Pak, jawab nih ya, penting nggak sih SDM nih dalam pengembangan bisnis? Boleh nggak nih Pak cerita-cerita dulu, selama seminggu ke belakang Pak ada kegiatan apa nih bareng Business Planner semuanya? Silakan Pak. Iya, terima kasih ya. Iya, sambil kita nunggu jawabannya teman-teman nih, penting nggak nih SDM bagi teman-teman ya dalam membangun bisnisnya, mengembangkan bisnisnya gitu ya. Sehingga kita bisa banyak diskusi ya malam ini. Ya kebetulan memang sibuk banget ya, kemarin itu jalan terus ya tiap hari gitu ya. Saya pulang dari Turki, malam, pagi, subuh langsung ke Jogja ya, meeting dengan Haus ya. Anda mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu ya, Haus, Mas Gufron dan kawan-kawan gitu ya. Jadi saya juga meeting sama mereka di Jogja ya 3 hari, kita review bisnisnya, perkembangannya, pertumbuhannya. Nah itu kan salah satu yang teman-teman juga bisa pelajari. Nanti mungkin juga bisa menjadi studi kasus juga ya, dalam pengembangan SDM-nya, ya CEO-nya dan segala macamnya ya. Setelah itu saya juga langsung balik ke Jakarta, tapi besoknya langsung juga ke Jogja gitu ya, besok ke Semarang ya. Ke Jogja kita bicara dengan salah satu teman kita juga ya, yang banyak belajar dengan bisnis.id, Mas Nizar ya, yang CEO-nya Importa yang sudah besar juga ya di Jogja gitu ya. Nah kita juga sedang bantu ya mereka melihat masa depannya. Kemudian Semarang saya juga pergi kemarin itu, saya kebetulan ada rapat di situ dengan salah satu joint venture company saya, perusahaan properti ya dengan PP TBK gitu ya. Kita juga kebetulan punya properti di Semarang ya, yang ada unsur-unsur Bali-nya gitu ya. Itu di Semarang itu ada tuh Beranda Bali, Teras Bali, Taman Kayangan. Nah di situ kita juga melihat perkembangannya ya. Nah jadi 2 hari ini kebetulan saya dengan Bu Evita kemarin juga di Malang ya, hari ini juga ada di Jakarta ya. Kebetulan pas tuh dengan topik kita malam ini ya, karena banyak sekali pembahasan kita dalam beberapa hari ini, malahan dalam 2 minggu ini pembahasannya mungkin lebih dari 70% kita bicara mengenai kesiapan organisasinya dan SDM-nya ya untuk masa depannya mereka. Makanya saya angkat topik ini menjadi topik malam ini, diskusi kita. Tapi tentunya sambil bisa belajar ya. Malam ada Mas Sofa juga ya. Pilar utama pertumbuhan people dan organization. Siap Pak Mantap. Budi. Memang. Teman-teman semuanya, Ya. Pak Iya. Budinya lagi Kemarin sempat sibuk-sibuk juga banget tuh ya. dengan Mas Sofa itu ya. Tetap Dengan Mas Sofa nih kemarin di menjadi Kerawang. Ya. wah Kita juga mantap Pak. bicara juga.
mengenai itu juga. Jadi ujung-ujungnya hampir semua teman-teman yang kita apa namanya bantu itu pasti ya masalah salah satu ya, bukan bukan satu-satunya ya, tapi salah satu masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana menyiapkan organisasi, menyiapkan orang-orangnya untuk pengembangan bisnisnya. Apalagi kalau memang punya mimpi bisnis yang besar ya, pengen mimpi bisnis yang triliunan, ya rasanya tanpa organisasi yang kuat, tanpa SDM yang kuat, impossible rasanya ya untuk bisa gitu. Betul. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak Budi. So, teman-teman semuanya, walaupun lagi sibuk-sibuknya, lagi rame-ramenya ya Pak, episode sana-sini, nemenin business planner semuanya, tapi Pak Budi tetap semangat nih untuk temenin teman-teman semuanya di sesi bisnis Q&A. So, teman-teman juga harus semangat ya. Nanti diskusinya, tanya-jawabnya harus dikeluarin semua. Kalau udah ada pertanyaannya, boleh banget nanti drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Nah, tapi tadi kan udah ditanya ya Pak, menurut teman-teman semuanya, udah penting nggak sih nih SDM dalam pengembangan bisnisnya teman-teman semuanya. Nah, banyak banget yang jawab ya Pak. Penting nih, penting banget. Lalu ada yang jawab juga, tapi carinya gimana sih Pak si tim ini? Lalu gimana untuk perusahaan yang masih merintis, masih pemula nyari timnya sambil pembangunan bisnis? Nah, tentunya nanti sambil insight ya Pak, berbagi insight, nanti pasti Pak Budi bagikan tips-tipsnya juga, nyarinya gimana, timnya, pengelolanya bagaimana. Nah, nanti teman-teman harus simak baik-baik ya. So, teman-teman semuanya, kita mulai dulu dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Teman-teman boleh siapin pertanyaannya, boleh sesuai dengan topik malam hari ini, ataupun di luar topik malam hari ini, boleh banget teman-teman tanyakan, nanti di drop aja di box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita dengar dulu nih insight dari Pak Budi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Raisa. Selamat malam semuanya teman-teman ya, business dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saya lihat juga banyak yang hadir teman-teman ya, yang saya sudah kenal juga. Selamat malam juga tadi ada Mas Sofa ya, Amrul Sofa, CEO dan juga pemilik bisnis ya Naturalfa yang luar biasa ya kemarin. Ada Ratih dari Batam misalnya ya, banyak lagi siapa dari Cirebon ya, Fatur dari Surabaya ya, dari Makassar juga ada. Oke. Jadi kita ambil topik ini malam ini karena ya tadi itu mungkin sejak saya pulang dari Turki kemarin itu saya keliling ya ke Jogja, balik lagi Jogja, ke Semarang, ke Jakarta, ke Malang ya kemarin juga ya, ke Kerawang juga ya. Walaupun kita misalnya sedang membenahi misalnya channel distribusi, kita sedang membenahi brand dan marketing, kita sedang membenahi keuangannya, ujung-ujungnya ya yang jadi persoalan biasanya adalah bagaimana kita mengeksekusi semuanya itu kalau kita tidak mempunyai tim yang kompeten dan tim yang bisa tentunya menjalankan apa yang kita rencanakan untuk pengembangan bisnis kita. Jadi malam ini saya ingin sebelum kita diskusi ya, kita mungkin saya mencoba memberikan insight-nya ya dari pengalaman saya ya, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman dari teman-teman sendiri ya yang kita coba bantu selama ini, yang mungkin sejak tahun 2010 yang lalu ya, 14 tahun yang lalu saya sudah banyak membantu teman-teman gitu ya di seluruh Indonesia, dan kita sudah lihat polanya gitu ya, pola-pola yang isunya polanya apa saja gitu ya. Nah, salah satu pola yang sudah kelihatan dan itu juga yang saya percaya waktu saya membangun bisnis dulunya maupun menjalankan bisnis yang sudah besar ya, perusahaan-perusahaan asing yang saya jalankan, ujung-ujungnya sama gitu ya. Jadi ini persoalan yang bukan persoalan bisnis UKM saja atau perusahaan yang masih kecil banget gitu ya. Ini adalah persoalan yang hampir di semua lini bisnis, semua kategori bisnis ya, mau kecil, mau besar, mau cuma ratusan juta ataupun ratusan triliun gitu ya, persoalannya tetap sama. Biasanya penghambat atau barrier untuk pertumbuhan mereka ya, bisnis apapun itu ya, walaupun bisnis itu sudah dikelola secara profesional nih kan itu ya, tetap ada persoalan organisasi dan timnya itu menjadi isu utama ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang besar saja, yang sudah punya sumber daya, yang sudah lebih profesional saja masih punya persoalan seperti ini,
Nggak kebayang saya ini teman-teman yang mungkin baru mau mulai bisnis ya, atau bisnisnya ya sudah berjalan ya, sedang scale up ya, tapi mungkin masih dijalankan sendiri, atau timnya juga baru dibentuk ya, dan mungkin ukurannya belum besar, sumber dayanya belum terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi nggak kebayang kan persoalannya. Tadi kan komen-komen dari teman-teman itu kan bisa kelihatan ya, memang bikin stres gitu. Siapa tadi itu ada ya, Mufid itu capek Pak Budi mikir SDM yang nggak mau diajak berkembang dan belajar, benar bikin stres saya Pak katanya. Nah jadi kita kita harus seimbang ya, artinya karena saya berasumsi teman-teman yang belajar malam ini mungkin lebih dari 80% adalah pemilik bisnis, mungkin owner bisnis, adalah entrepreneur ya, yang menjalankan bisnisnya sendiri ya. Sehingga pada saat awal-awal bisnis itu biasanya kan kita selalu bicara mengenai, oh waktu awalnya kita kan masih sendirian, atau mungkin ada satu dua orang yang membantu kita, sehingga kita perlu menguasai banyak hal gitu ya. Kita harus jualan, kita harus produksi, kita harus ngatur keuangan, jadi chief everything officer ya, kita cerita ya. Nah cuman lama-lama ya, pada saat kita bisnisnya sudah mulai berkembang ya, itu akan terasa ya bahwa kita nggak bisa sendirian, kita nggak mampu sendirian, kita bukan Superman, sehingga kita harus perlu bantuan-bantuan. Lewat apa nih? Lewat kita mencari orang atau tim yang bisa membantu kita, sehingga kita bisa delegasikan sebagian dari pekerjaan kita, supaya tadi itu perkembangan bisnis kita bisa makin cepat, tidak lambat ya. Dan tentunya beban kita yang tadinya kita sendirian itu bisa kita bagi-bagi dengan teman-teman lainnya. Nah, jadi oleh karena itu berdasarkan tadi yang saya cerita ya, selama 2 minggu kemarin ini ya, sejak saya pulang dari Turki itu saja, kita sudah ketemu dengan Haus ya, kita ketemu dengan Importa, saya ketemu dengan Microland di Semarang, kemudian siapa tadi itu, Amrul ya, Amrul Sofa gitu ya, kita ketemu di Kerawang ya, Naturalfa kemarin, dengan Dea Bakery misalnya di Malang, tadi dengan Audi Dental ya. Nah bisnisnya macam-macam ya. Dan rata-rata ini bisnis-bisnis yang sudah ratusan miliar ke atas ini ya, yang saya temui kemarin itu kan gitu ya. Nah banyak hal-hal yang memang harus kita perbaiki kan gitu ya. Ada yang masalah isunya keuangan, ada yang masalahnya operasional, ada yang masalahnya misalnya marketing dan brandnya, ada yang masalah mengenai channel distribusinya. Tapi, nah ini dia, tapinya ujung-ujungnya nantinya mengerucut ujung-ujungnya, tapi gimana ya caranya ya? Nah, ujung-ujungnya, ya tapi saya nggak punya tim yang bisa melakukan ini. Saya nggak bisa merekrut orang ini. Saya nggak punya ini. Jadi ujung-ujungnya ya SDM juga kan itu, ujung-ujungnya. We are all in people business. Itu yang saya sampaikan selalu ke teman-teman. Nah, oleh karena itu, ya, apakah teman-teman itu entrepreneur yang menjalankan bisnisnya sendiri, atau teman-temannya adalah pemimpin bisnis ya, yang bersama-sama dengan temannya menjalankan bisnis ya. Pengetahuan, keterampilan teman-teman mengenai SDM, mengenai organisasi itu, ya sama pentingnya juga dengan jualan, dengan marketing, dengan brand, dengan finance, sama pentingnya gitu ya. Nah, karena banyak orang yang, wah bagus, saya sudah bisa membuat marketing viral, wah kan gitu ya. Ada itu. Ada yang bisa bangun bisnis sampai 150 cabang sekaligus, cuma dalam tempo misalnya 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu, ya merosot kan itu ya. Karena nggak ada fundamentalnya. Nah, fundamental itu kan salah satunya, ya fundamental itu adalah ya people-nya, orangnya, organisasinya, disiplinnya, budayanya, nilai-nilainya kan itu. Nah, jadi oleh karena itu, saran saya ya teman-teman ya, saya tahu ya, tapi Pak kan jualan kan lebih penting, kan gitu ya. Jualan lebih penting, oke, iya memang jualan penting. Tapi kalaupun kita bisa jualan, sampai kapan kita hanya bisa sampai jualan gitu ya. Karena kalau kita tidak punya tim yang untuk mendukung semua penjualan itu, ada itu kemarin itu saya cerita.
oh dia jago itu kan bikin advertising ya, bikin marketing plan ya, kemudian diiklankan dan segala macamnya kan gitu ya. Oh banyak nih masuk nih leads ya, wah pakai internet marketing gitu ya, jualan online banyak leads. Ternyata customer service-nya nggak bisa dan nggak mampu gitu ya untuk menampung semuanya itu. Jadi mungkin dari sisi jumlahnya mungkin nggak mampu gitu ya. Tapi juga mungkin dari sisi kualitasnya yang tadinya harusnya bisa closing jadi tidak bisa closing. Ya ujung-ujungnya kan kompetensi dari timnya juga kan itu ya. Jadi jualan itu juga ya faktor orang yang bisa jualannya itu akan menjadi lebih penting juga kan gitu ya. Nah, jadi inilah makanya saya sangat-sangat mendukung gitu ya. Ini pengalaman pribadi ya, Raisa ya. Saya kan ya boleh dikatakan ya saya pernah jadi CEO perusahaan-perusahaan yang besar ya. Uh, tapi salah satu keuntungan saya ya, kenapa saya saya merasa cukup bisa gitu ya. Ya jadi terserah mereka menilai kan gimana ya. Uh, bisa mengelola bisnis-bisnis yang besar itu. Karena salah satu keinginan saya dari dulu itu mempelajari organisasi, mempelajari bagaimana kita mengelola SDM dengan baik ya, mempelajari bagaimana memotivasi mereka karena kalau teman-teman yang belajar nantinya CEO development ya, mungkin hari Senin besok ya, teman-teman yang sudah mau bergabung nanti bulan Senin itu, kita bisa lihat nantinya itu bahwa semakin tinggi posisi kita ya di sebuah perusahaan itu, misalnya kita sebagai CEO-nya kan berarti kita kan yang paling tinggi nih, maka kemampuan non teknisnya akan lebih banyak dipakai dibandingkan dengan kemampuan teknisnya, karena kemampuan teknis itu sudah bisa kita delegasikan ke tim kita, ke orang-orang di bawah kita. Nah justru yang paling banyak itu adalah ya kalau pengalaman saya dulunya saya lebih banyak mengelola konflik antar departemen, konflik antar direksi, kemudian ada bagian tertentu yang tidak termotivasi, ada yang salah komunikasi, kemudian yang mungkin nilai-nilai mereka itu tidak cocok lagi dengan visinya kita, dan segala macam, dan itu sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh. Mungkin teman-teman belum merasakan sekarang, ya karena mungkin bisnisnya masih kecil gitu ya. Tapi once nanti bisnisnya sudah besar gitu ya, Anda akan ingat malam ini ya kita bicara soal ini ya, bahwa oh ternyata iya ya, habis waktu saya hanya untuk memikirkan ini, padahal banyak hal yang penting lainnya. Kan banyak teman-teman gitu ya Reza. Ini ya Pak Budi ya, habis waktu saya nih mikirin karyawan nih, padahal kan banyak kerjaan saya lebih penting. Loh, ngurus karyawan itu ya penting. Kan, ya. Jadi seolah-olah yang lain tuh yang lain tuh penting, yang ini enggak gitu. Tapi menghabiskan waktu kita ya salah besar kan itu ya. Nah, jadi keseimbangan itulah yang saya mungkin pengen sharing ke teman-teman malam ini, bahwa coba seimbangkan ya keperluan kita ya. Memang di awal-awal kita membangun bisnis itu ya asih ya banyak dramanya, betul sih. Ya asih sudah tahu lah banyak cabang ya, udah pasti banyak teman. Waduh, pusing gitu ya. Nah, apalagi kalau kita sampai ribuan ya. Saya punya pengalaman mengelola misalnya sampai 20.000 orang. Waduh, dramanya luar biasa gitu ya. Dan memang betul bisa merusak. Kadang-kadang ada yang mensabotase gitu ya. Jadi kalau kita nggak bereskan itu, yang lain-lain tuh seolah-olah kok nggak jalan ya. Apa yang kita rencanakan tuh. Oh ternyata diam-diam ada yang mensabotase gitu. Ada diam-diam mungkin konflik antar orang ini dengan ini misalnya jadi masalah. Ada yang misalnya kok nggak sesuai ya dengan harapan kita. Oh ternyata cara kita berkomunikasi nggak benar ya. Cara struktur kita itu nggak tepat misalnya, sehingga struktur itu merusak malah komunikasi antara atas sama bawahnya. Jadi banyak sekali ya persoalan-persoalan itu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah Anda, teman-teman yang pemilik bisnis, owner, CEO, dan segala macam, harus juga seimbang dan belajar mengelola tim, belajar membangun organisasi yang efektif,
belajar mengikat value-value agar misalnya bisnisnya itu bisa bergerak searah dan satu tujuan gitu ya. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa ini nggak penting, kan itu ya. Nah, jadi sarannya adalah teman-teman dia belajar gitu ya, belajar. Nah, apa sih yang perlu teman-teman pelajari ya? Kenapa ini penting ya? Bagaimana mengelola human resources atau human capitalnya ini ya? Yang pertama, yang menurut saya sih pertama, kalau kita punya strategi ke depannya gitu ya, membangun bisnis kita pengen apa sih? Oh, kita pengen mencapai 500 miliar, 1 triliun. Oh, kita ingin misalnya masuk ke kategori baru. Oh, kita ingin masuk mengembangkan ke daerah baru, buka cabang lebih banyak. Itu kan strategi-strateginya ya. Nah, tapi semua strategi itu ujung-ujungnya akan ada dampaknya terhadap struktur organisasi kita. Akan ada dampaknya jumlah orang yang perlu ada dalam tim kita. Akan ada dampaknya misalnya dari kualitas dari orang-orang yang ingin kita masukkan di dalam timnya kita. Jadi istilahnya itu adalah teman-teman harus paham gitu ya, apa hubungan strategi perusahaan kita ya dengan penyiapan SDM kita, penyiapan dari organisasi kita. Contohnya ya, saya ambil contoh misalnya, kalau bisnis kita memang lebih banyak misalnya ya, katakanlah jualannya itu langsung ke konsumen ya, B2C ya, sehingga strategi kita adalah membangun brand kita sendiri. Nah, berarti ya kita harus punya tim yang bisa membangun brandnya. Kita harus punya tim yang bisa membangun marketing execution-nya gitu ya. Kita harus punya tim yang bisa nantinya menjalankan ya strategi-strategi dari marketing sampai ke level paling bawah dan ke konsumennya gitu ya. Beda mungkin kalau kita jualan misalnya bisnis kita strateginya adalah kita jualan ke perusahaan-perusahaan B2B gitu ya. Nah, B2B walaupun penting juga marketing dan brand, tidak akan sama dengan kalau kita jualannya B2C misalnya. Sehingga membutuhkan orang yang berbeda, membutuhkan kompetensi yang berbeda, mungkin juga membutuhkan struktur organisasi yang berbeda kan itu. Jadi pertama teman-teman harus belajar bagaimana hubungan strategi kita ke depannya itu dalam pengembangan bisnis itu dengan organisasi, struktur organisasi kita, kualitas dari tim kita, kompetensi yang kita butuhkan. Nah, jadi itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, tentunya teman-teman juga harus belajar kalau kita berencana membuat perencanaan marketing, membuat perencanaan keuangan, kita harus belajar. Teman-teman juga harus belajar bagaimana membuat perencanaan SDM yang tepat tadi itu untuk mencapai tujuan atau target-targetnya itu. Sama kan itu ya. Nah, itu yang kedua itu ya. Nah, lalu yang ketiga, kalau teman-teman tuh misalnya tadi kan ada itu ditanya tuh, tapi Pak kan susah kan nyarinya orang ya. Kita kan masih kecil gitu ya, belum mampu. Nah, sudah berkali-kali mungkin ya saya sampaikan ke teman-teman ya. Kemampuan uang kita untuk mencari misalnya mencari orang ya yang tentu mungkin kalau kita punya uang ya kita bisa bayar orang lebih baik gitu ya. Itu bagus. Tapi tetap tidak tidak menjadi prasyarat utama menurut saya gitu ya. Kalau kita bisa menjanjikan hal yang lainnya ke mereka, kita masih bisa mendapatkan orang-orang yang bagus walaupun kemampuan kita untuk menggaji mereka mungkin tidak setinggi perusahaan-perusahaan yang sudah besar misalnya. Dan itu saya buktikan gitu ya. Dan kita buktikan banyak sekali teman-teman ya yang kita bantu kemarin itu justru malahan ada orang yang mau misalnya turun malah gajinya gitu ya. Masuk ke perusahaan yang kita bantu itu ya. Karena dia melihat bahwa ini kan bukan soal gajinya aja. Oh, ternyata lingkungan kerjanya kok enak banget ya di sini. Bosnya tuh kok kayaknya tidak membeda-bedakan ya, kayaknya friendly.
terbuka orangnya, ya. Kita diberikan kesempatan untuk berkarya, ya, berkreasi, ya, tanpa dimarah-marahin terus kalau salah, kan itu ya. Sehingga sehingga kadang-kadang hal itu bisa saja mengurangi tadinya dia harus dibayar misalnya 10 juta, sekarang mungkin dengan 7,5 juta, ya dia oke aja karena dia mendapatkan hal yang lainnya. Itu contohnya ya, contohnya bahwa uang itu juga bukan segala-galanya ya. Nah, itu kalau kita jawab tadi pertanyaan teman-teman, ya gimana Pak kalau saya nggak punya uang? Nah, gimana cara carinya kan gitu. Jadi teman-teman juga harus pandai dan kreatif ya, untuk membuat perencanaan SDM dan rekrutmennya itu gitu ya, agar sesuai dengan kemampuan perusahaan teman-teman dan juga tahapannya gitu ya. Nggak ada juga, kalaupun ada duitnya perusahaan kita masih misalnya jualan cuma 50 juta sebulan gitu ya. Habis itu tiba-tiba kita bajak orang dari misalnya Indofood yang direkturnya ya untuk bekerja di kita. Ya nggak ada gunanya juga kalau kita mampu kan gitu ya. Jadi mengambil orang itu juga bukan soal mengambil yang terbaik, mengambil yang terbaik untuk kondisi kita sekarang dan menyesuaikan dengan kemampuan kita sekarang, itu yang lebih penting. Nah, itu kan dibutuhkan juga tentunya apanya ya, ilmunya ya, pengetahuannya ya. Nah, kalau orang itu sudah kita dapatkan ya, misalnya tadi itu. Nah, ini salah satu juga yang jadi banyak persoalan dari teman-teman gitu. Karena mungkin teman-teman belum pernah bekerja karena langsung jadi pengusaha kan gitu ya. Nah, cara memotivasi itu ada yang orang secara apa namanya bakatnya ada ya untuk memotivasi orang dan segala macam. Tapi ada juga yang tidak gitu. Sehingga mereka sendiri nggak paham ya mungkin proses-prosesnya, nggak paham juga ilmu istilahnya itu ilmu people managementnya ya, relationship ya dengan orang-orang itu ya, ilmu misalnya tentang motivasinya gitu ya. Nah, karena nggak tahu, ya akhirnya apa yang dia punya aja yang dia lakukan. Nah, itu banyak sekali akhirnya yang keinginannya untuk memotivasi timnya menjadi lebih baik justru malah menjadi bumerang gitu ya. Nah, ini kan berarti kan harus dipelajari juga kan teman-teman ini. Lalu keempat ya, yang seperti yang saya sampaikan di Instagram saya juga ya. Nah, tadi juga kita bahas ya dengan salah satu ya teman yang kita bantu. Kemarin juga saya bahas juga ya dengan salah satu yang kita bantu juga. Jadi kalaupun ada misalnya timnya kita sudah ada ya, mungkin orangnya sudah lebih tepat gitu ya. Memotivasinya itu kan macam-macam caranya. Nah, salah satu ya unsur yang penting ya yang teman-teman harus pelajari juga misalnya itu adalah bagaimana membuat strategi apa namanya itu remunerasi ya atau compensation dan benefits yang tepat untuk ukuran bisnisnya teman-teman, yang tepat sesuai dengan filosofi teman-teman sendiri gitu ya, sehingga unsur gaji, benefits, unsur bonus, insentif dan segala macam itu betul-betul bisa memotivasi teman-teman yang ada di dalam perusahaannya itu untuk mencapai tentunya tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan bersama. Lah, jadi belajar mengenai strategi itu juga menurut saya sih penting ya. Lalu kalau kita sudah, bagaimana kita mengelolanya kan gitu. Nah, mengelola timnya itu kan nggak gampang kan gitu ya. Apalagi kalau kita nggak punya pengetahuan bagaimana mengelola tim itu. Nah, banyak orang cerita, Pak, saya punya KPI. Wah, oh bagus dong kan gitu ya. Iya Pak, tapi kenapa ya kalau saya sudah punya KPI tapi nggak jalan-jalan juga itu anunya gitu ya, orangnya gimana. Karena banyak sekali seolah-olah kalau kita sudah punya KPI itu orang sudah akan bisa termotivasi, orang sudah tahu pekerjaannya. Tidak seperti itu. Itu hanyalah sebagian dari proses, sebagian dari alat yang dibutuhkan tentunya untuk mengelola kinerja orang-orang kita. Tapi banyak faktor-faktor lainnya yang teman-teman harus pelajari gitu ya, agar bisa tentunya betul-betul membuat orang termotivasi bergerak mencapai tujuan dan targetnya, dan mencapai targetnya, dan kita bisa ukur ya tentunya kinerjanya itu melalui tentunya alat-alat seperti KPI-nya atau indikator-indikator lainnya. Nah, ini
tidak bisa dia berdiri sendiri karena kita punya KPI seolah-olah sudah selesai itu. Nah, itu dia. Lalu apalagi itu misalnya yang harus teman-teman pelajari menurut saya itu bagaimana ya tadi itu banyak ya, dalam 2 minggu ini aja saya banyak tuh cerita Pak, waduh kita tinggi sekali ya orang keluar masuk di perusahaan kita ini kan itu ya. Nah jadi gimana ya pasti ada orang keluar masuk kan karena nggak mungkin orang masuk aja nggak keluar keluar kan itu ya. Jadi cuman kalau keluar masuknya itu terlalu banyak gitu, nah mungkin ada something wrong ya, ada sesuatu yang salah mungkin dengan kita gitu ya. Tapi orang keluar dan masuk itu ya wajar, ya nggak mungkin juga nggak ada gitu. Cuman kalau jumlahnya itu sangat tinggi ya, istilahnya turnovernya itu gitu ya, maka mungkin kita harus melihat juga nih apa sih masalahnya. Nah, sehingga kita harus memahami juga cara istilahnya itu punya nggak kita strategi bagaimana kita menahan mereka agar mereka tetap mau di tempatnya kita. Istilahnya itu retention programnya apa sih misalnya gitu ya. Nah terakhir tentunya ya saya pengen juga teman-teman pelajari nantinya adalah selain dari orang yang kita bisa rekrut itu masuknya orang-orang yang bagus gitu ya. Mereka tentunya harapan kita adalah orang-orang yang kompeten. Tapi ingat loh, orang yang kompeten itu sendiri juga perlu dikembangkan, perlu di training, perlu di coaching, perlu di mentor gitu ya. Nah itu banyak juga kesalahan mitos-mitos yang saya dengar dari teman-teman. Pak, saya sudah keluarin uang banyak loh untuk hire orang profesional. Saya berasumsi dia itu begitu masuk dia kayak mesin sudah bisa langsung jalan ya. Jadi nggak perlu lagi motivasi dari saya, tidak perlu lagi mentoring dari saya, tidak perlu lagi coaching. Salah besar, kan itu ya. Salah besar ya. Nah, jadi ini teman-teman harus juga pelajari bagaimana cara mendidiknya, mengembangkannya, mendevelopnya agar orang-orang yang sudah bagus saja bisa lebih bagus lagi. Apalagi kalau misalnya timnya itu masih kurang bagus, tentunya ini. Nah, inilah yang menurut saya ya teman-teman itu juga harus punya pengetahuan dan skills ya bagaimana mengelola SDM-nya. Nah, disitulah mungkin seperti yang disampaikan oleh Raisa tadi ya, kebetulan nanti awal Juni nantinya itu ya ada program HR Management ya untuk para entrepreneurs ya oleh Business.id yang diajarkan oleh salah satu expert kita Ibu Evita yang luar biasa ya. Tadi saya juga dengan Ibu Evita, kemarin juga dengan Ibu Evita gitu ya. Sehingga kita bisa meningkatkan pengetahuan kita dan saya yakin investasi itu ya pengetahuan dan knowledge itu nantinya sangat berguna. Karena itu pengalaman saya ya, pengalaman saya. Jadi dulunya pun saya kan orang keuangan dulunya kan gitu ya. Tapi saya tahu saya butuh pengetahuan ini sehingga saya sampai saya sekolahnya pun ya ngambil S2 saya itu khusus mengenai organisasi gitu ya. Karena saya tahu bahwa saya ini salah satu unsur gitu ya yang penting banget untuk kita mengembangkan bisnisnya. Ide kita sehebat apapun, nggak ada orang mengeksekusi, nggak ada gunanya. Rencana sehebat apapun, ya kita bayar akun konsultan McKinsey, Boston Consulting pun ya, tapi nggak ada orang yang akan bisa menjalankannya kalau kita nggak punya tim yang tepat, struktur yang tepat, dengan environment yang tepat. Nah, jadi mungkin ini sedikit membuka ya, Raisa ya, supaya kita bisa ambil ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya yakin teman-teman ini udah banyak sekali yang pengen bertanya gitu ya. Mana tahu ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran teman-teman sendiri ya. Selain dari yang kalau misalnya pengen ikut nantinya di awal Juni, silakan ya kontak Raisa atau Business.id gitu. Yes. Oke, terima kasih banyak Pak Budi atas insight-nya. So, teman-teman semuanya habis dengerin saya Pak Budi makin kebuka ya Pak. Semoga makin kebuka dan langsung sadar nih. Dan boleh banget ya teman-teman semuanya kalau misalnya punya problem saat ini SDM punya problem atau pengelolaan timnya nih lagi ada problem dan pengen dibantu nih sama Pak Budi untuk dibantu diselesaikan nih secara singkat, boleh banget ya teman-teman ceritain juga problemnya nih di kolom komentar ataupun di kolom box Q&A. Ataupun kalau ada pertanyaan boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun di box Q&A. Tapi sebelum ada yang tanya lagi ya Pak, tadi saya udah ambil pertanyaan nih dari Pak Fajruni nih Pak. Penting nih Pak,
tadi kan kita tanya ya di awal nih, penting nggak sih SDM nih dalam pembangunan bisnis? Ya, beliau memang menjawabnya penting, tapi gimana Pak carinya? Apalagi untuk perusahaan yang rintisan. Nah, teman-teman tuh pasti banyak ya Pak yang nanya, gimana nih Pak nyarinya? Bagaimana sih Pak memilahnya nih di banyaknya di tim-tim yang yang menyebar ini Pak? Bagaimana memilihnya nih Pak? Silakan Pak. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, artinya mungkin teman-teman harus belajar ya. Pertama tentunya menyaring orang yang ingin kita masukkan ke dalam perusahaan kita. Nah, itu juga mungkin menjawab komennya Oki Pangestu 2023 ya. Dia mengatakan bahwa dia punya pengalaman sebagai store manager dan juga bangun usaha. Namun semua berantakan karena faktor SDM yang ketika direkrut tidak melalui penyaringan yang terorganisir. Jadi penyaringannya, jadi starting point-nya itu adalah teman-teman harus paham bagaimana cara mencari orang itu dimulai dari mana? Dimulai dari penyaringannya itu. Nah, penyaringan ini kan berarti kita harus punya alat-alatnya, alat penyaringnya kan itu ya. Nah, alat penyaring itu biasanya misalnya kan nggak mungkin kita misalnya saya pengen cari orang nih, lalu saya lihat Raisa ya gitu ya. Nah, lalu saya lihat-lihat, wah mukanya Raisa ini kayaknya cocok nih, ya udah masuk. Kan nggak mungkin begitu aja kan gitu ya. Berarti saya harus misalnya ini ya melihat Raisa itu siapa, backgroundnya apa. Berarti saya harus punya informasi, mungkin ada CV-nya, mungkin ada resumenya gitu ya. Dan juga kemudian ya tentunya ya mungkin saya ingin tes nih, mungkin ya Raisa ini lewat apa nih? Lewat assessment ya. Oh, saya mau cari orang accounting. Nah, yakin nggak saya misalnya Raisa ini bisa nih accounting. Nah, berarti saya harus punya alat untuk bisa melihat misalnya Raisa ini bisa nggak membuat pembukuan dengan baik dan benar. Oke, misalnya ya. Tapi Pak, kan saya juga bukan orang accounting. Dari mana saya tahu gitu dia bisa atau tidak? Ya cari teman yang bisa kan itu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mampu nih membayar konsultan atau apa, ya udah cari teman yang tahu accounting. Lu bisa nggak bantu gua ya? Coba cek Raisa itu, kasih dia, coba tanya dia ya, mungkin cek dia tuh apakah memang dia punya pengetahuan nggak dan skills mengenai itu. Itu kan bisa ya. Jadi tidak melulu harus mengeluarkan uang gitu ya untuk melakukan itu. Nah, jadi harus ada alat-alat penyaringnya, termasuk ya tadi kemarin ya di Malang kami juga dengan Ibu Evita bicara nih salah satu banyak tools atau alat yang paling sering dipakai teman-teman kan interview, ya kan itu ya. Selain dari melihat CV-nya, mungkin ada psikotest, kan interview. Nah justru malahan banyak sekali saya yakin nih teman-teman nih yang hadir malam ini pun yang melakukan interview ini nggak pernah tahu cara menginterview dengan baik dan benar. Saya nggak yakin itu. Nah, bayangkan itu, kalau kita menurut research-nya dan juga pengalaman saya ya selama 30 tahun, kalau orang yang menginterview itu tidak tahu cara menginterview yang baik dan standar yang benar, maka hasilnya itu bisa terbalik-balik gitu. Nah, jadi itu aja. Jadi artinya padahal itu paling sering kita lakukan kan untuk mencari orang kan ya, selain dari melihat CV-nya, ya, itu contoh-contohnya yang harus kita pelajari gitu. Nah, jadi mulailah dengan melihat alat-alat apa sih yang bisa kita gunakan untuk menyaring itu. Nah, kalau kita sudah saring itu gitu ya. Nah, baru kita lihat sebetulnya orang ini cocoknya untuk yang mana nih kan? Ya, pekerjaan yang kita mau itu cocok nggak itu kompetensinya. Dan kalaupun dia sudah masuk, berarti kita juga harus mendevelop mereka. Harus memotivasi mereka. Jadi nggak bisa dibiarkan aja seolah oh kalau udah masuk itu dia sudah pasti bisa bekerja dengan baik dan benar. Itu bullshit itu. Ya kan gitu ya. Gitu ya Raisa dulu. Ya. Oke, baik Pak. Sekelas yang CEO-nya udah tinggi aja ya Pak, kalau main masuk ke perusahaan lain belum tahu tugasnya jadi bingung ya Pak nanti ngurusnya bagaimana. Jadi teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Apalagi tools dari tools untuk menyaring itu kan salah satunya ada interview Pak. Jangan sampai ini mengecoh juga ya Pak. Nah mungkin teman-teman yang mau belajar penyaringan lewat tools ya lewat interview bisa banget nih belajar di e-course business.id. Kita punya e-course smart interview buat teman-teman semuanya yang mau menyaring lewat toolsnya interview. Jadi teman-teman bisa belajar
pertanyaan-pertanyaan interview atau topik-topik materi untuk interview itu seperti apa aja. Nah, teman-teman bisa cek di e-course bisnis.id ke link di event di bisnis.id. Nah, saya ambil pertanyaan ya Pak Ya, dari Oki Pangestu 2023 nih. Apa yang harus kita ya. lakukan nih Pak ketika membangun SDM menjadi jauh lebih baik Pak? Apa saja sih Pak rules-nya ketika posisinya sudah kita menerima yang kurang kompeten namun ingin kita kembangkan SDM-nya? Silakan Pak. Ya, oke. Ya, jadi kan gini ya. Jadi kadang-kadang kita karena kita berhubungan dengan orang gitu ya. Berhubungan orang ini nggak sama dengan berhubungan dengan mesin ya. Jadi kalau misalnya kita membeli mesin ya, atau membeli mobil, atau membeli sepeda motor gitu ya, ada spesifikasinya. Misalnya mobilnya itu 2000 cc, 4 silinder, dia bisa misalnya 1 liter bisa 12 kilometer jalannya. Nah, itu speknya mereka kan itu. Nah, begitu kita jalankan kita dapat itu. Nah, manusia kan nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin saja pada saat kita menyaring mereka, ya, menurut kita mereka ini sudah kompeten gitu ya. Tapi begitu dia masuk ke tempat kita, bisa saja tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu kan tadinya ya, mungkin kurang kompeten gitu ya. Nah, ada dua kemungkinan kan tadi itu. Kalau kita misalnya sangat ketat soal itu, ya bisa bisa aja kita mencari orang lain. Tapi mencari orang itu nggak gampang ya. Jangankan mencari orang yang posisi yang tinggi, yang posisi rendah aja susah nyarinya. Itu anehnya Indonesia nih, pengangguran banyak gitu ya. Tapi mencari orang yang tepat itu untuk level manapun itu juga sulit gitu. Karena kita sendiri juga punya kan kriterianya gitu ya. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, jadi jangan langsung saja juga memutuskan hubungan dengan mereka gitu ya. Coba lihat gap-nya. Gap itu artinya yang kita harapkan dia bisa itu apa, kemudian yang sekarang dia bisa itu apa, gitu ya. Berarti ada gap-nya. Ada gap, oh ini dia belum bisa nih. Nah, jadi kita ada yang namanya itu identifikasi atau analisa gap-nya. Nah, gap antara kompetensi itu yang harus kita coba isi gitu ya. Jadi tadinya misalnya kita berharap dia itu bisa misalnya bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Tetapi setelah kita lihat ternyata masih kurang gitu ya. Misalnya gapnya di situ. Nah, ada dua kemungkinan kalau kita sendiri bisa ya mengajarkan dia cara berkomunikasi ini baik, silakan. Nggak ada dananya kan, nggak perlu biaya kan itu. Berarti kita mentor dia, kita coach dia. Tapi bisa juga mungkin kita sendiri juga nggak tahu caranya bagaimana kan itu ya berkomunikasi dengan baik karena kita sendiri masih masih belajar misalnya. Nah mungkin cari pelajaran di mana entah itu misalnya di bisnis.id atau di YouTube atau yang gratis yang mana aja. Tapi intinya adalah kita harus tahu dulu ya gapnya di mana dan itu sama-sama kita coba perbaiki. Nah jadi ada dua keuntungannya yang bisa kita dapatkan dari situ. Pertama, kita nggak perlu mengeluarkan orang itu. Ya, kita memberikan dia kesempatan untuk bisa berkembang dan belajar. Yang kedua, dengan kita melakukan itu, orang ini kemungkinan besar dia merasa berterima kasih kan gitu ya. Kita nggak ujuk-ujuk langsung kita ada kekurangan langsung dikeluarin kan gitu ya. Berarti dia akan berterima kasih bahwa dia diberikan kesempatan. Sehingga kemungkinan besar dia juga mungkin makin loyal gitu ya. Kemungkinan besar dia juga akhirnya makin pengen belajar untuk tadi kita sudah diberi kesempatan sama bos nih. Masa kita nggak bisa memperbaiki diri gitu ya. Nah sekaligus kita juga menghemat waktu, menghemat biaya kan tadi itu. Sebab kalau kita keluarkan dia, kita harus cari lagi kan, proses lagi orangnya, ada waktu lagi, biaya lagi, dan segala macam. Jadi itu sih caranya mungkin untuk menjawab pertanyaannya Oki Pangestu 2023 itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Oki Pangestu nih. Karena udah lebih lengkap ya Pak ketimbang tadi sebelumnya. Jadi lebih lengkap lagi. Semoga bisa langsung dipraktekkan nih buat Pak Oki. Next saya ambil pertanyaan dari Bu Farida Ayu Oktora ya Pak. Saya masih CEO nih Pak, Chief of Everything Officer nih Pak. Saya sepertinya mulai butuh tim produksi. Saya usahanya makanan B2B, frozen. Bagaimana nih Pak syarat dan cara untuk mencari tim untuk usaha saya yang sesuai Pak? Ya, tadi itu ya. Jadi artinya Ibu Farida ini harus tahu dulu. Nah, ini juga sering kesalahan teman-teman gitu. Uh, Mungkin ya seperti tadi itu, saya butuh tim produksi Pak. Nah,
yang kalau saya sini, kalau saya akan bertanya dulu ke Ibu Farida. Coba jelaskan dulu secara spesifik ya, kebutuhan tim produksi itu maksudnya apa, pekerjaannya apa gitu ya, sehingga bisa nggak ditulis gitu ya. Apa sih pekerjaan orang yang kita butuhkan ini? Nah, itu yang namanya apa? Yang namanya job spec, job description-nya gitu ya. Jadi membuat job description itu kita harus tahu, karena kalau tidak ya kita butuh tim produksi. Tim produksi itu kan banyak macam-macam. Apakah itu dia hanya misalnya kan makanan nih, apakah dia yang mengulik-ngulik makanannya, apakah dia yang packingnya, apakah dia yang membuat bumbunya, kan itu. Jadi harus lebih spesifik. Jadi pertama-tama Ibu Farida gitu ya, ya Farida Ayu ya, sebaiknya istilahnya itu pertajam dulu kebutuhan kita melalui tadi itu job description yang kita butuhkan itu apa sih sebenarnya. Jadi tulis aja nih, oh kebutuhan saya adalah orang produksi, itu maksud saya itu adalah misalnya orang yang mengaduk makanan itu gitu ya. Kemudian setelah mengaduk membuat bumbunya ya. Kemudian apalagi sih yang dikerjakan gitu ya. Jadi tulis saja dulu kan gitu ya. Nah, ditulis setelah itu. Nah, kalau kita sudah ada, oh ini pekerjaannya. Nah, pertanyaan kedua adalah, untuk mengerjakan pekerjaan itu, kira-kira ya pengetahuan apa yang mereka butuhkan, skills apa yang mereka butuhkan. Sehingga kita mengatakan bahwa, oh, kalau untuk mengerjakan pekerjaan itu, dia harus tamat SMA. Oh, dia harus S1 misalnya. Atau dia harus lulusan misalnya chef misalnya gitu ya. Oke, apalagi nih, bisa nggak orang yang tidak berpengalaman? Oh, nggak bisa. Oke, berapa lama dia harus punya pengalaman? Ya, cukup 2 tahun sih. Berarti tulis lagi tuh. Jadi orang ini yang kita butuhkan adalah orang yang mengerjakan ABCD. Nah, untuk mengerjakan pekerjaan ABCD itu dia harus punya pengetahuan ini, pengetahuan itu. Oleh karena itu berarti dia harus minimal D3. Misalnya, saya nggak tahu, misalnya produksi misalnya. Memahami alur produksi misalnya, apalagi. Jadi tulis itu ya, ditulis apa prasyaratnya, itu baru setelah itu kita mencari orangnya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita bilang kita cari tim produksi ya, mulai cari itu orang, lalu disebarkanlah iklan misalnya, we are hiring ya tim produksi ya, tanpa clear maunya apa, tanpa clear apa yang dibutuhkan dan segala macam. Sehingga akhirnya ya kalau kita nggak punya kejelasan mengenai itu, akhirnya ya yang kita rekrut itu jadi salah. Lalu kita sendiri marah-marah lagi ke dia gitu. Padahal yang salah merekrut itu kita, tapi kita marahin orang yang kita rekrut itu. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Jadi jangan sampai ya Pak nggak tepat nih, karena kita nggak punya description nih, kita kebutuhannya apa sih dari mereka. Jadi perlu banget ya Pak dijabarkan di description-nya seperti apa kebutuhan kita terhadap mereka. Oke, semoga semua bantu jawaban dari Pak Budia untuk Pak Bu Farida Ayu Oktora. Next saya ambil dari Pak Andreusian. Sekaligus ini menjawab pertanyaan salah satu business planner juga Pak di atas. Sebelumnya saya lupa untuk nulis username-nya, cuman tadi pertanyaannya hampir mirip. Kapan waktu nih Pak yang tepat untuk menambah tim? Misal secara keuangan sudah disiapkan, tapi pertimbangannya agar tidak mubazir untuk budgetingnya. Silakan Pak. Oke. Menambah tim itu, faktor uang itu hanyalah sebagian dari faktornya. Menambah tim itu kapan sih waktunya? Kapan waktu itu menurut saya adalah kapan teman-teman merasakan perlu, kan itu. Nah, jadi maksudnya perlu itu bagaimana? Jadi misalnya ya, kalau tadinya kita sendiri nih ya, Chief Everything Officer misalnya ya, lalu kita ngerjain sendiri, lalu kita sudah mulai banyak penjualan. Dan kalau kita misalnya sudah mulai banyak penjualan dan kita sendiri terus, lalu kita merasa wah nggak bisa saya mendapatkan penjualan sebesar itu karena saya masih sendiri. Nah, pada saat itulah kita mengatakan, oke, kalau gitu saya butuh orang untuk membantu saya. Nah, jadi tinggal jadi sama itu. Jadi artinya setiap jabatan atau posisinya itu lihat kapasitasnya. Kalau kapasitasnya sudah full, nah baru disitulah sebetulnya butuh orang. Jadi jangan sampai kita sendiri nggak paham kapasitas orang ini sudah full atau tidak, tiba-tiba kita nambah orang karena kita merasa
ya, butuh orang baru. Walaupun kita punya uangnya untuk merekrut itu. Kan bukan soal uangnya aja kan itu. Buat apa nambah orang kalau kita nggak butuh, kan itu persoalannya. Sebab nambah orang ini menambah kompleksitas. Nambah orang tuh nambah pusing menurut saya. Bukan soal pusing uangnya, banyak itu masalahnya tuh orang itu. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Semakin banyak ya Pak timnya, semakin ruwet juga ya Pak ngontrolnya nih. Jadi harus siap juga ya Pak antara itunya. Jadi semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Pak Andreusian. Saya ambil lagi pertanyaan dari Pak Andi Pape ya Pak di kolom komentar nih. Izin Hmm. bertanya Pak, bagaimana caranya kita set batas waktu dalam mendevelop head department? Karena sudah hampir 2 tahun saya develop, masih belum bisa memenuhi ekspektasi saya dalam menjalankan departemen itu. Silakan Pak. Oke. Dia head department berarti ya, karena sudah hampir 2 tahun dia coba dulu masih belum bisa memenuhi ekspektasi saya menjalankan departemen itu. Sebetulnya kan gini ya, kalau saya sih melihatnya tergantung juga kemampuan kita sendiri ya untuk melihat orang itu mampu atau tidak. Biasanya kalau pengalaman saya sih dalam 6 bulan ya biasanya itu saya sudah bisa melihat orang ini kira-kira mampu atau tidak ya menjalankan uh, uh, pekerjaan yang kita berikan ke dia. Kalau sudah setahun harusnya ya harusnya kita sudah tahu lebih pasti lagi orang ini bisa atau tidak. Jadi 6 bulan aja sebetulnya saya sudah bisa lihat ya kalau ukuran. Jadi semakin tinggi ya pekerjaan itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama kita untuk melakukan assessmentnya. Tapi rata-rata kalau saya sih 6 bulan saya sudah tahu nih, saya sudah berikan kesempatan dia 6 bulan. Nah, cuman dengan syarat. Nah, ini ada syaratnya, Risa. Karena banyak sekali, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mungkin ngambil orang nih, misalnya department head tadi itu. Kita sudah rekrut dia. Kemudian kita berasumsi, nah ini dia ya, kita berasumsi dia itu bisa. Sehingga kita bilang, kan kita sudah bayar dia. Ya harusnya bisa dong. Lalu kita biarkan aja dia jalan sendiri gitu. Lalu kita pantau aja dia 6 bulan setelah itu, oh ternyata nggak bisa. Nah itu salah gitu ya. Salah besar itu. Nggak bisa seperti itu. Walaupun orang itu misalnya menurut kita kompeten, walaupun orang itu misalnya bisa sekolahnya tinggi sekali, tapi kalau dia masuk ke perusahaan baru, masuk ke lingkungan baru, masuk ke pekerjaan baru, walaupun dia bagus di tempat yang lamanya gitu ya, belum tentu dia bisa langsung menyesuaikan. Jadi kita ya sebagai pemilik, sebagai CEO, sebagai pemimpin itu harus mau juga mengorbankan waktu kita ya, memberikan guidance, memberikan mentoring, memberikan dia apa namanya development agar dia bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik gitu. Ya kan gitu ya. Uh, tapi kan kita kadang-kadang kita kan jadi karena kita nggak paham cara mengelola orang, maka kita berasumsi mereka ini seperti mesin gitu. Loh kan mesinnya sudah sekian ya, jadi langsung di hidup dia pasti jalan, nggak bisa gitu. Nah akhirnya bukannya dia nggak bisa, tapi mungkin karena kita nggak memberikan dia guidance yang lebih baik, kita nggak memberikan dia kejelasan mengenai pekerjaannya apa yang dikerjakan, mungkin dia nggak punya ukuran-ukuran apa yang berhasil atau tidak, kita tidak memberikan mentor, sehingga akhirnya yang harusnya dia bisa melaksanakan dia akhirnya tidak bisa. Gitu. Jadi catatan saya tadi adalah kalau kita melakukan assessment 6 bulan dan kita sudah melakukan semuanya tadi itu dan dalam tempo 6 bulan masih belum bisa, nah saya akan bilang bahwa ini kemungkinan besar orang ini tidak bisa nih. Nah, kalau maupun juga kita masih waktu lagi 6 bulan lagi, setahun, menurut saya udah cukup itu setahun itu. Ya, untuk menentukan bahwa orang ini betul bisa, tapi dengan catatan tadi itu, bahwa kita juga membantu mereka, memberikan mereka misalnya lingkungan kerja yang kondusif, memberikan support ke mereka, kejelasan mengenai target mereka, kejelasan mengenai pekerjaan. Jadi kalau itu semuanya sudah, 6 bulan setahun itu udah cukup. Ya, kalau nggak itu ya udah ganti gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi sudah dijawab nih untuk pertanyaannya dari Pak Andi Pape. Semoga bisa menjadi evaluasi lagi ya Pak untuk head departemen ini. Saya ambil lagi pertanyaan ya Pak dari box Q&A dari Ya. Pak Riyad Zaksya nih Pak.
Solusi nih Pak untuk tim yang susah diarahkan gimana Pak? Solusi untuk tim yang susah diarahkan, ya ini harus jelas dulu kan, yang susah diarahkan itu maksudnya apa, kan gitu ya. Apa sih maksudnya susah diarahkan? Apakah mereka ini nggak mau ngikuti pemerintah kita, kan itu ya, perintah kita misalnya ya. Nah, jadi kadang-kadang ya, saya kadang-kadang lebih suka juga tim yang tidak selalu mau menerima perintah saya, kan itu ya. Jadi kalau semuanya hanya hanya mau menerima perintah, ya cuma robot aja, nggak perlu orang yang berpikir, kan itu ya. Nah, jadi itu maksudnya itu adalah apa sih maksudnya yang susah diarahkan itu bagaimana, kan itu ya. Jadi misalnya tadi itu mungkin susah diarahkan itu karena mungkin kita sendiri yang mengarahkannya tidak baik dan tidak benar. Mungkin tidak ada kejelasan sebetulnya apa yang diarahkan itu apa gitu ya, sehingga mereka sendiri bingung nih apa yang maksudnya. Dan itu berapa kali nih saya lihat dalam 2 bulan ini ya, dalam 2 bulan ini saya ketemu dengan banyak teman-teman yang kita bantu itu, saya lihat komunikasi dengan timnya itu, timnya bingung sendiri gitu. Oh, dia kasih A, bosnya masih bilang bukan itu yang saya mau gitu. Nah, bosnya merasakan bahwa oh ini kayaknya orang ini susah diarahkan. Nah, kemudian dia kasih lagi contoh ya begini-begini. Habis itu dia datang lagi dia kasih B. Begitu dikasih B, bosnya tetap aja bukan itu yang saya mau itu. Jadi masalahnya menurut saya bukan hanya masalah timnya, ini masalah dengan dia sendiri gitu. Dia sendiri juga mengkomunikasikan mungkin tidak baik. Jadi cek dulu, clear nggak kita cara kita berkomunikasi, clear nggak misalnya apa yang kita inginkan, ekspektasinya apa. Kapan perlu berikan contoh di awal-awalnya. Kita kadang-kadang kan sering sekali berasumsi bahwa Pak, dia kan sudah besar, dia kan sudah dewasa, masa dia kan sudah saya bayar, dia sudah punya pengalaman, masa saya kasih contoh sih? Kan itu. Ya, kalau kita berasumsi, ya bagusnya tidak perlu contoh, bisa aja kerja bagus sih, kan itu ya. Tetapi kan belum tentu semua itu, kan ini orang bukan mesin, gitu. Ya, gitu Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi untuk sudah menjawab nih pertanyaan dari Pak Riyad Zaksyan nih Pak. Lalu saya ambil lagi dari Haremen Leo ya Pak di kolom komentar nih. Solusi nih Pak untuk tim yang dimotivasi karena sering gagal dalam capai goals gimana Pak? Mungkin udah sering dimotivasi tapi masih gagal terus nih Pak. Bagaimana menurut Pak Budi? Silakan Pak. Kita harus dulu mencari tahu kenapa demotivasi, ya mungkin karena gagal, tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa gagal, kan gitu ya. Nah, gagal itu penyebabnya apa gitu ya, bisa saja gagal itu karena memang dia tidak bisa menjalankan perannya sesuai dengan harapan kita, itu bisa. Nah, kalau itu yang terjadi artinya apa, artinya kita harus membantu mereka, kan gitu ya. Jadi sebagai pemimpin ya, jangan biarkan mereka begitu misalnya kita, oh you gagal ya, ya udah. Habis itu ya udah kasih kasih lagi target baru. Gagal lagi ya udah, kasih lagi. Enggak, bantu mereka. Salah satu tugasnya pemimpin, CEO dan segala macam adalah membantu timnya mencapai targetnya. Ya tapi kan Pak, kan saya sudah bayar kan untuk mencapai targetnya. Kenapa saya harus bantu? Lah ya geblek nggak kita itu? Ya, jadi akhirnya dia gagal. Jadi kita juga kesal juga kan. Jadi kenapa nggak kita bantu kan? Itu justru malahan kalau kita membantu dia, dia berterima kasih. Ya sambil kita mentor dia, mungkin sambil kita coaching dia kan gitu. Nah, jadi jangan pikir wah oh karena dia sudah saya bayar gitu. Saya kan nggak perlu bantuan. Kalau perlu bantuan ngapain saya hire dia kan gitu. Ya, itu salah besar konsep-konsepnya seperti itu kan gitu. Nah, jadi ini yang kita juga harus melihat gitu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, bisa saja target yang kita tetapkan itu nggak masuk akal gitu. Karena kita sendiri juga nggak tahu cara menetapkan target yang baik dan benar itu. Kita berasumsi ya. Oh, misalnya, ya buka cabang ya 1.000 dalam 1 hari ya. Wah, kan, ya mampus timnya suruh buka cabang 1.000 dalam 1 hari itu ya. Tapi kan target itu Pak, kan saya maunya segitu. Kan dia sudah punya pengalaman. Ya kalau kita tahu itu rasanya ya tidak kemungkinannya itu gagalnya itu tinggi, ya jangan kasih 1.000 sehari. Kasih 2 sehari misalnya kan itu. Nah, kalau yang sudah pasti itu udah pasti dia gagal. Nah, kalau setiap sebentar kita kasih target yang nggak mungkin dia capai dan dia gagal, ya pasti terdemotivasi. Ya itu ya salah kita juga kan itu.
Oke, baik Pak. Jadi selain kesadaran dari timnya, kesadaran kita sebagai CEO-nya juga penting ya Pak untuk melihat nih udah benar belum sih atau memang ada yang salah nih dari kita ya Pak menyuruh mengkomunikasikannya nih. Jadi teman-teman jangan sampai terjadi juga ya Pak Hmm. supaya teman-teman bisa punya tim yang efektif juga buat teman bisnis saya teman-teman semuanya. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budia untuk Pak Herman Leoni. Terakhir ya Pak, saya ambil satu lagi pertanyaan dari box Q&A ya Pak. Dari Ya. Inspirasi Cikarang nih Pak. Kalau dalam perusahaan itu HR-nya fokus pada rekrutmen tanpa ada development itu salah nggak sih Pak? Ya, nggak salah juga kalau memang orang HR-nya itu kita suruh hanya rekrutmen kan gitu. Nah, jadi sebetulnya kan nggak boleh kalau kita kita mau kan ya jangan sampai orang HR-nya itu hanya mengurus soal rekrutmen saja. Tapi kan bisa saja karena orang HR yang kita ambil ini nggak tahu juga caranya di luar rekrutmen. Mungkin pengetahuannya kurang. Mungkin dia nggak punya pengalaman selain dari rekrutmen. Maka didiklah mereka. Berikan kesempatan mereka untuk belajar supaya mereka bukan hanya rekrutmen, tetapi juga mendevelop orang, mungkin membantu memotivasinya, membuat sistemnya, dan segala macam. Itu kan perlu. Nah, itulah justru malahan pertanyaan ini bagus banget menurut saya. Karena workshop yang nanti tanggal 3-4 yang mungkin Juni ya, HR Management for Entrepreneurs itu sangat cocok tuh tim-tim teman-teman ya yang mungkin belum paham betul apa sih sebetulnya secara luas ya fungsi dari HR itu ya, human capital atau human resources atau SDM itu apa. Itu bagus sekali. Nah, mungkin dengan dia belajar di situ dia sudah tahu oh ternyata SDM itu bukan soal rekrutmen saja, ada soal development, ada soal training, ada soal remunerasi, ada soal strategi, kan gitu ya. Nah, jadi saran saya coba cek aja di bisnis.id, cek programnya. Kalau teman-teman merasa bahasa timnya itu perlu development, pengembangan, ya udah, kan itu ya. Bisa lakukan itu kalau mau, kan itu ya. Dan juga harapan saya adalah teman-teman sendiri juga harus paham gitu. Jadi bukan timnya aja. Kalau timnya saja paham, kita nggak paham, malah menjadi bumerang kan itu ya. Gitu. Nanti ada Itu perang di Reza. dalam bisnis ya Pak antara CEO sama HR-nya ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Budi sudah dijawab nih untuk pertanyaan dari Inspirasi Cikarang. Kita udah sampai di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Tentunya banyak banget pertanyaan yang belum dijawab, tapi nanti di sesi selanjutnya bisnis Q&A nanti kita bantu jawab lagi ya Pak. Ya. Nanti udah saya screenshot, saya siapin nanti pertanyaannya teman-teman ditunggu aja sesi bisnis Q&A di minggu depan nantinya. Nah, sebelum kita tutup Pak, sesi bisnis Q&A hari ini ada nggak nih Pak pesan buat teman-teman semuanya supaya bisa nih Pak untuk meningkatkan SDM-nya lagi dan melihat ya SDM-nya kalau mereka nih sebenarnya berpotensi nih Pak. Silakan Pak. Ya, saran saya kan satu aja ya, seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman yang pemilik bisnis, entrepreneur, yang menjalankan bisnisnya apalagi ya, karena Anda yang menjadi CEO-nya, mungkin Anda jadi pemimpinnya, jadi harus punya kompetensi, harus punya pengetahuan dan skills dalam mengelola organisasi, dalam mengelola SDM. Suka nggak suka, jadi bukan hanya jualan aja atau keuangan aja, ini yang paling banyak menghambat teman-teman. Nah, dan itu sudah dirasakan sebetulnya dari jawaban-jawaban tadi itu ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, selain dari teman-teman sendiri, kalau bisa timnya, terutama tim yang berhubungan dengan human resources-nya atau divisi SDM-nya atau yang mengurus SDM-nya, tingkatkan pengetahuan dan skills mereka juga supaya teman-teman sudah meningkat skillsnya, yaitu sehingga bersama-sama teman-teman bisa betul-betul membantu organisasinya secara keseluruhan agar bisa membangun fundamental yang kuat, agar bisa scale up, bisa menjadi bisnis yang besar, dan bisa lebih cepat tumbuhnya. Jadi itu sih, dan kita punya program itu tinggal 3-4 Juni nanti ya, ada Human Resources for Entrepreneurs workshop dengan Ibu Evita, yang mudah-mudahan teman-teman bisa join di situ. Silakan kontak dengan Ibu Raisa atau Ibu Amelia gitu. Yes.
Oke, terima kasih banyak Pak Budi udah meluangkan waktunya nih untuk berbagi insight di sesi bisnis Q&A malam hari ini. Dan tentunya buat teman-teman semuanya, selain business owner ya Pak, selain CEO, business owner yang harus banget belajar HR, tentunya HR manajernya pun harus belajar ya Pak. Timnya nih yang mengelola HR pun harus bisa belajar nih. Nah, teman-teman bisa ikut bergabung di HR Management for Entrepreneur yang merupakan program workshop selama 2 hari dengan metode intervensi training, coaching, dan mentoring. Kita akan belajar nih seputar pengembangan HR, nantinya ada lebih dalam lagi ya Pak seputar kulturnya bisnis, organization strukturnya, dan pendalaman lainnya, materi lainnya yang nanti akan diajar langsung oleh Bu Evita Hadis nih yang merupakan seorang independent HR consultant, certified coach dari ICF Credential, Associate coach juga dan konsultan sekaligus HR director di multinational company. Nah, nantinya didampingi juga sama Pak Budi Isman nih yang sudah berpengalaman selama 30 tahun. Nah, teman-teman yang mau gabung di HR Management Workshop bisa bergabung dengan klik link di bio Instagramnya bsis.id untuk info dan pendaftarannya. Catat tanggalnya di tanggal 3 sampai 4 Juni HR Management Workshop. Nah, nantinya akan dilaksanakan di Hotel Arya Duta Jakarta. Jadi, jangan sampai ketinggalan karena kita seatnya terbatas banget untuk HR Management ini karena nantinya perlu pendalaman ya Pak yang fokus banget nih. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan seatnya. Dan tentunya diingatkan lagi di minggu depan kita punya CEO Development Program buat teman-teman semuanya yang ingin mendalami pengembangan nih CEO-nya, mau belajar lagi ke keahlian CEO-nya bisa bergabung ya di CEO Development Program di tanggal 20 sampai 21 Mei 2024. Jangan sampai ketinggalan karena kita punya sisa 5 seat terakhir aja nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita punya special price juga nih buat teman-teman yang mau daftar di malam hari ini. Dan nggak ketinggalan, kita punya special program nih ya Pak di bulan Juni ini. Di akhir ini ada Triple Value Camp nih teman-teman semuanya yang mau belajar meningkatkan value bisnisnya bisa bergabung di Triple Value Camp juga. Dan teman-teman yang mau cek info detailnya bisa langsung ke link di event.business.id. So, teman-teman semuanya terima kasih sudah bergabung di sesi bisnis Q&A hari ini. Terima kasih juga Pak Budi Oke, sudah meluangkan waktunya dan berbagi insight-nya. terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum, Malaysia. Salam, selamat malam dan selamat beristirahat Pak Budi. Untuk penyimak Thank kembali you. teman-teman semuanya, rekaman dari Business Q&A di hari ini, teman-teman bisa cek langsung IGTV-nya Business.id ataupun cek ke YouTube-nya Business.id ya. Bila bermanfaat buat business planners, bisa langsung di-share dan juga like. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store untuk akses video gratis dan kelas-kelas bersama expert yang cukup satu kali investasi aja. Jangan lupa follow Instagram-nya Business.id dan Pak Budi juga di Budi Isman Official. So, terima kasih business planner semuanya sudah bergabung di Business Q&A malam hari ini. Kita kejumpa lagi nantinya di Business Q&A di hari Senin dan di Rabu minggu depan ya. Jangan sampai ketinggalan, pasang alarmnya, kita ketemu lagi.